أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. Sadaqallahul azim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 77 namanya Al-Mursalat ayat 48. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, Inna akilar riba yu'adzabu min hina yamutu ila yaumil qiyamati bisibahati fi bahrin ahmar mislid dami wa annahu yulqamul hijarata kullama al-qima hajaron sabaha bihi thumma ada faghiran fahu fayulqamu akhara wa hadha ilal ba'thi. Sesungguhnya orang yang suka memakan riba akan disiksa semenjak dia mati sampai hari kiamat. Dia tenggelam di lautan merah bagaikan darah. Dia dilempar dengan batu agar dia tidak muncul. Dia berenang di dalamnya. Kemudian dia kembali sambil mulutnya menganga dan dilempari lagi hingga tenggelam lagi. Begitulah seterusnya sampai datang hari kiamat. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami dari bumi Kota Baru Ndriyorjo Gresik menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita senantiasa bisa beristiqomah untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila, warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Mursalat ayat 48.
Diriwayatkan bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau berdakwah menyuruh penduduk negeri Sakif, suatu negeri yang tidak jauh dari Mekah, untuk sholat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjawab dengan sombong, kami tak akan rukuk atau sholat karena bukan merupakan suatu kebiasaan kami. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau menjawab bahwa tidak ada kebaikan bagi suatu agama yang tidak ada padanya rukuk dan sujud. Ada yang mengatakan perintah ini adalah ketika orang-orang kafir disuruh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat, mereka tak sanggup melakukannya sebab tidak biasa mengerjakan di atas dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa mereka diperintahkan rukuk, mengerjakan sholat, tetapi mereka enggan. Apabila disuruh patuh dan taat serta takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada hari yang di waktu itu semua mata tunduk karena takut, mereka bersikap keras kepala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mendirikan sholat dan juga rajin untuk mengaji Al-Quran. Mudah-mudahan kinerja kita ini baik sehingga kita akan dijauhkan dari segala perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari memakan riba. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bentuk kedoliman yang ada, di mana para pelaku riba, korupsi, dan orang-orang yang dolim sangat berat siksanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita perkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan hidup kita ini hasanah. Di surat Ali Imran ayat 102 sampai 200, mudah-mudahan kelak kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kisah Nabi Adam alaihi salam dan istrinya. Ia merespon rayuan setan dan dia bersama-sama istrinya memakan buah-buahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Nabi Adam alaihi salam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 36 sampai 37. Dari keterangan-keterangan tersebut, kita melihat dosa dan kesalahan itu terbagi atas
Pertama, meninggalkan perintah Allah. Dan kedua, melanggar larangannya. Inilah yang menyebabkan Allah itu murka kepada kita, seluruh manusia, agar mereka taat atas perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Fa insyaallah apabila kita bisa, maka Allah akan meridhoi langkah-langkah kita. Tetapi apabila perintahnya kita tinggalkan, larangannya malah kita lakukan, maka murka Allah pasti ada pada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Setiap perintah Allah itu memiliki derajat satu sama lain. Adapun perintah Allah yang paling agung itu adalah tauhid dan keimanan. Sedangkan larangan Allah itu adalah syirik dan kufur yang besar. Panjenengan lihat nanti di surat Al-An'am ayat 82, surat Al-An'am ayat 160 sampai 163, dan juga surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Setelah itu barulah datang kewajiban-kewajiban lain yang merupakan rukun Islam, yaitu mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan haji ke Baitullah. Oleh karena itu, meninggalkan salah satu kewajiban yang agung ini termasuk pada dosa besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam itu memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri. Tingkatan paling besar adalah sholat, yang merupakan tiang agama dan pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengategorikan orang yang meninggalkan sholat sebagai kafir. Allah berfirman ketika menyebutkan sifat orang-orang kafir, dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, niscaya mereka tidak mau rukuk. Surat Al-Mursalat ayat 48. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap orang yang melakukannya dengan malas termasuk sifat orang-orang munafik. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Surat An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan neraka wail bagi orang-orang yang melalaikan sholat hingga mengakhirkannya dari waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir, keluar dari agama Islam, dan melenceng dari umat. Setelah sholat barulah kewajiban zakat yang selalu dikaitkan Allah dengan kewajiban sholat. Dalam Al-Quran disebutkan pada 28 ayat, dalam sunnah pun terdapat beberapa hadis yang mengaitkan antara keduanya. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an, beliau berkata, demi Allah aku benar-benar akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan zakat. Mudah-mudahan
kajian kita ini menjadi kajian yang bermanfaat sehingga bisa menjadikan diri kita dan keluarga besar kita dan kaum muslimin muslimat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih, sebagai hamba Allah dan sebagai pemimpin yang terbaik di muka bumi ini. Nanti panjenengan lihat di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Doa-doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi ta'atillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para sahabat-sahabat kami, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan juga seluruh bapak ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.